Oke, 1, 2, 3. Oke guys, saya ingin bagi tutorial mengedit menggunakan 3 aplikasi sekaligus, yaitu PicsArt, Lightroom, dan LD. Ini semuanya berada di Play Store maupun di App Store. Nah, editnya seperti apa? Editnya seperti ini guys. Foto ini merupakan penggabungan dari 2 foto ya. Jadi ini pertama itu ada objeknya yaitu bunga, lalu ini backgroundnya itu foto yang datar atau cocoklah untuk dijadikan background. Nah, lalu diedit seperti ini ya. Nah, untuk proses pengeditannya bagaimana? Kita langsung saja ke tutorialnya. Oke. Yang pertama kita itu harus membuka PicsArt, yaitu dimana kalian itu harus menonaktifkan dahulu ini datanya. Nah, kalau saya ini WiFi saya aktifkan karena ini saya nyambung di PC, saya konekkan langsung di PC, jadi saya recordnya di PC, jadi harus nyambung. Tetapi ini hard datanya dimatikan agar tidak black screen nanti pada saat edit. Nah, di sini itu kita tambahkan dulu background. Yang pertamanya itu yaitu background. Kita ambil dahulu background mana yang ingin diedit, background mana yang ingin digunakan. Background itu kita ambil dari foto-foto kita saja. Setelah kita memilih backgroundnya, lalu kita ambil efek. Di efek kita itu dapat memilih di buram ini ya, di buram. Nah, ini kan blur. Nah, ini blurnya itu kita pilih lagi sampai buramnya menjadi, kalau segini kebanyakan ya terlalu buram. Nah, segini saja 59 ya, sesuaikan dengan kebutuhan kalian sendiri. Lalu kalian pencet checklist ini. Nah, setelah di checklist kalian itu tambah lagi gambar yang ingin kalian edit seperti tadi. Nah, jika saya ingin mengedit gambar itu ya ini saja. Background, foto yang mana yang ingin diedit. Nah, ini. Nah, ini. Kenapa saya mengambil foto ini? Karena saya selalu ditolak di Shutterstock upload foto ini, entah kenapa, dengan alasan noise. Nah, jika dilihat memang ini di pinggir-pinggir sini itu seperti noise, kayak kurang tajam, memang cahayanya kayak kuat banget gitu. Nah, jadi seperti itu kita paskan dulu. Pas ya, lalu kita hapus backgroundnya. Nah, kita hapus. Jangan kalian pilih yang hapus saja. Nah, ukurannya kalian itu sesuaikan ukuran berapa, atau kan segini saja. Nah, ini bisa diperbesar juga kan. Nah, kalian bisa hapus pelan-pelan untuk proses penghapusannya ya. Hapus terus pelan-pelan. Kalian menghapusnya itu akan sedikit sulit jika menggunakan jari atau tangan langsung, tapi jika kalian HP-nya memiliki S Pen itu sedikit lebih mudah, atau kalian juga dapat memiliki S Pen dulu untuk HP kalian gitu. Nah, seperti ini editnya. Nanti kita edit dulu. Untuk lebih mudahnya kita bikin dulu di sini ya, di pinggir-pinggiran ini. Nah, kita pelan-pelan saja di sini. Nah, kita hapus dulu yang di pinggir-pinggiran objeknya yang ingin kita ambil. Nah, memang butuh ketekunan dan ketelitian dan kesabaran ya. Nah,
kita hapus pelan-pelan. Nah, lalu jika kecoret gimana, misalkan gini, waduh coret, nah, kalian bisa mengembalikannya dengan pencet klik dan kembali. Nah, lalu kalian bisa lagi backgroundnya, tidak usah terlalu buru-buru karena hasilnya untuk yang bagus itu ya sabar, pelan, karena masih belajar juga. Itu mungkin dapat menggunakan Adobe Photoshop. Nah, itu langsung saja di crop, jadi kita menggunakan HP saja dengan barang seadanya, tetapi hasilnya seperti di Adobe Photoshop. Nah, seperti itu. Nah, kita pelan-pelan dahulu di sekitarannya sini, lalu sini. Memang lama, tetapi disinilah seninya. Nah, kalian. Ukuran yang saya gunakan itu 20 sampai 21, 25 lah sampai. Nah, di sini saya menggunakan S Pen ya, karena HP saya juga sudah ada S Pen-nya dari sananya. Untuk HP saya sendiri yaitu Samsung Note 9 yang tipe lama lah, Samsung Note 9. Ya, setidaknya mendukung untuk suatu pekerjaan atau sosial media saya. Dan kalian bisa menghapusnya seperti ini, jadi langsung saja dihapus ini background dari foto yang kita ambil. Nah, jika kita lihat di sini sudah bersih, dari backgroundnya objek itu. Lalu kita oke. Nah, setelah di oke, kita dapat style lagi, mau seberapa besar objek segini kah, terus kita tolak lagi. Atasnya, wah itu atasnya belum ternyata ini tadi. Ini saja, oke, sudah pas. Kita klik OK yang sebelah kiri, kita klik OK. Nah, ini di sini sudah jadi foto yang kita inginkan. Lalu kita ekspor. Nah, kita ekspor itu tersimpan di galeri umum. Nah, keluar saja. Lalu kita ke Lightroom. Nah, di Lightroom ini kita pilih foto yang tadi sudah diedit. Tambah. Nah, di sini sudah muncul foto yang kita tadi. Kita itu editnya
gambar, layarnya diterangkan dulu. Nah, di sini kita mengedit gambar lagi itu pencahayaan dulu. Cahayanya tentunya sudah bagus ini, berkontraksi tetap saja. Lalu bayangan ini sudah bagus. Nah, di sini kita mainkan warnanya. Untuk memainkan warnanya tidak boleh banyak karena nanti akan menyebabkan noise warna. Oke. Oke, kita ke sini ke jernihan. Nah, di sini yang paling penting kita tajamkan, lalu di sini kita detailkan. Nah, di sini pengurangan noise. Kenapa pengurangan noise di sini? Kita harus menaikkan. Kalau jika foto menggunakan kamera HP, kita itu dapat menaikkannya 10-15. Tapi jika ini kamera DSLR bisa lebih, baiknya ya kita ambil 12 saja, karena semakin kita kurang noise-nya akan semakin halus dan tekstur detailnya akan hilang. Nah, sebaiknya seperti ini saja. Lalu sudah ya, ini tadi editannya. Nah, kita ekspor. Simpan ke perangkat. Nah, setelah disimpan ke perangkat, lalu nanti kita pindah ke tadi. Nah, sudah ya berbeda, berbeda. Nah, kita pindah ke sini. Lens distortion, ya itulah. Nah, di sini kita edit lagi yang tadi. Ya, oke, kita pilih. Nah, kita oke kan. Nah, ini editnya itu begini. Kita pilih ini dulu, like cahaya. Nah, kalian itu mau kalau bagus itu seperti ini, tidak bisa diberi cahaya. Kalau diberi cahaya itu seperti bunga dan yang apa ya, cocok lah. Tapi ya, bisa lah. Nah, jadi seperti cahaya ini juga bisa diputar. Bisa jelek ya. Oke, setelah itu ini juga bisa kalian atur kontrasnya seperti edit pada umumnya lah ini itu. Dan tapi di sini yang bagus itu cuma untuk nambahin ya, kayak tadi kayak yang cahaya-cahaya begitu. Kalau di yang cocok lah pokoknya itu kita main cahaya bagus deh. Nah, mungkin ini sudah ya. Nah, lalu kita save. Ini save-nya juga ada berbagai macam jenis, ada yang maksimal atau JPEG biasa, atau mau yang PNG tapi kita harus top up dulu. Nah, di sini kita dapat yang JPG 100% aja ya, di ekspor. Nah, sudah. Lalu kita lihat hasilnya di galeri. Nah, ini merupakan hasilnya dari editing 3 aplikasi
tersebut. Juga bagus karena juga editnya lama sekali, detail sekali ya bisa. Ini juga ya detail lah, walaupun kamera HP tetapi masih bisa detail guys. Nah, bagi kalian yang seperti ini boleh atau mengikuti rancangan saya atau berinovasi sendiri. Mungkin sekian yang dari saya dapat digunakan untuk diupload di Microsoft. Oke, terima kasih, semangat ngedit.